Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian dan keluarga kalian mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana ya. Hari ini kita ada PJJ IPS ya. Untuk IPS kelas 8, alhamdulillah masih Bapak yang memegang mengajar kalian di kelas 8 ini. Oke, untuk pertemuan pertama IPS ini agendanya adalah hanya untuk mengenalkan materi IPS apa aja yang akan kita bahas di satu semester ke depan ya. Jadi belum masuk materi, tapi Bapak ingin mengajarkan apa ya namanya, ruang lingkup materi yang ada di semester 1 ini ya. Apa aja sih yang kita bahas satu semester ini? Nah, itu dulu untuk pertemuan pertama ya. Oke, langsung aja. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, pastikan kalian sudah sholat duha, sudah mengisi absen, dan juga sudah melakukan tadarus ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita diberikan kemudahan, keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja. Bapak udah menyiapkan materi yang kita bahas di semester 1 ini. Ini ya materinya ya. Aduh, nyari lagi. Oke, mohon bersabar. Tahan. Mohon bersabar ya nak ya. Tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar. Terlalu jauh. Sebentar ya nak ya, tunggu. Mohon maaf, ini tadi seharusnya sudah. Maaf ya nak, sebentar, tunggu dulu. Nah, ini udah IPS SDMI. Dan langsung kita masuk ke kelas 8 ya. Oh ya, flashback dulu. Kalau kemarin kelas 7 kita belajar itu tentang pengetahuan konsep ruang yang ada di Indonesia nih ya. Tuh ya, interaksi antar ruang yang ada di Indonesia aja. Kondisi geografis, kemudian flora fauna, terus kehidupan sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lebih luas lagi nak cakupannya ya. Ini Bapak kenalkan ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. 3 itu untuk kode pengetahuan, keempat dan 4 itu untuk keterampilan. Pengetahuan itu berkaitan dengan menghafal, kemudian juga memahami, kemudian juga mengisi soal, menjawab semua pertanyaan, permasalahan, itu namanya pengetahuan ya, pemikiran. Kalau keterampilan, kamu harus bisa menyajikan, menalar, kemudian juga mempresentasikan ya, membaca, membuat tulisan. Nah, itu adalah bagian dari keterampilan. Langsung aja, ada 2 bahasan utama yang akan kita bahas di semester 1 ini nih ya nak ya. Kalau 3.1 dan 3.2 ya, kita akan bahas dulu 3.1. 3.1 kompetensi dasarnya adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, yaitu teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke, jadi di sini nanti kita akan mempelajari negara-negara ASEAN nak ya, dari kondisi geografisnya, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Nah, pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup yang ada di Indonesia. Ekonominya Indonesia gimana dari adanya negara-negara ASEAN, dari adanya kerjasama ASEAN. Itu enak ya. Ada 11 negara ASEAN. Nanti akan kita pelajari masing-masing negara ya, dari kondisi geografisnya, kemudian juga kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruhnya ke Indonesia gimana ya. Misalnya ada negara ASEAN Singapura. Nah, pengaruh Singapura dari keadaan ekonominya atau geografisnya kira-kira menghasilkan pengaruh apa ke Indonesia? Misalnya ekonomi, perkembangan bisnisnya maju di Indonesia, apa pengaruhnya?
Di Indonesia pasti banyak orang yang berbondong-bondong ingin membuka kerjasama bisnis kepada Singapura, ya, menanam saham dan lain sebagainya. Begitu juga di sebaliknya, ya. Singapura dijadikan sebagai sasaran untuk kerjasama ekonomi atau menanam saham yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia. Pasti seperti itu, kurang lebih seperti itu ya nak ya. Kalau lebih banyak itu sosial budaya. Nanti kita akan masuk materinya, tapi ini pengenalan aja, gambarannya aja ya nak ya. Kemudian 4.1 menjadikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Kemudian teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan mengaruhi terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik ya. Jadi itu enak ya. Kalau yang tadi itu kamu bisa menjelaskan sendiri ya. Kalau ini yang keterampilan, kamu harus bisa mempresentasikan. Kamu udah paham terus kamu presentasikan. Kamu apa ya? Menjelaskan lagi secara sendiri ya tentang negara Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ya. Oke, lanjut yang kedua. Ini adalah materi yang kita bahas setelah PTS ya, yaitu menganalisis pengaruh interaksi ruang dan yang berbeda. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan ya. Jadi di bab ini adalah kalian memahami tentang arti interaksi sosial ya, atau hubungan timbal balik. Kalau kemarin kelas 7 itu interaksi sosialnya antar individu, nah ini antar negara. Kira-kira ada pengaruh timbal balik apa antara negara-negara ASEAN ya. Oke, jadi itu aja materi yang akan kita bahas di satu semester ke depan ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi ya nak ya. Oke, demikian itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Nanti kamu laporannya melalui YouTube ya nak ya. Ini nanti kamu bisa akses melalui YouTube. Kamu boleh laporan di YouTube dengan komen, dengan cara komen. Sudah Pak, mantap, atau yang lain sebagainya. Sudah mengerti gitu Pak. Nah, boleh dengan kata-kata itu ya, komennya. Atau kalau kamu belum punya akun YouTube, kamu bisa dengan cara screenshot ketika kamu menonton video ini. Kamu bisa screenshot ya. Kemudian kamu japri ke nomor Bapak ya. Bapak ulangi lagi, kamu screenshot terus kamu japri ke nomor Bapak sebagai laporan tugas. Kalau nggak dilaporkan berarti kamu belum mengumpulkan tugas ya. Tugas ini berlaku 24 jam. Jadi sampai sore atau malam itu masih berlaku ya. Terima kasih. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Tetap di rumah aja nak ya, jangan keluar-keluar. Kemudian kalau habis berkegiatan jangan lupa untuk mencuci tangan. Kalau keluar rumah, terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.